Kenikmatan, hakikat kenikmatan. Bukan senangnya syahwat. Yang syahwat itu adalah gharizah. Satu perasaan yang Allah berikan kepada seseorang. Enak makan, bukan itu. Enak tidur. Hubungan suami istri dan sebagainya, bukan itu. Tapi na'im, nikmat hakikatnya. Wa in tanawwa'at madhahiruhu, biarpun tampak berbeda-beda. Bermacam-macam madharnya, tampaknya bermacam-macam. Anggap saja kita langsung lari ke surga sana. Ada di sana macam-macam buah. Ada air yang mengalir, susu, segala macam madu, segala keindahan. Bidadari, macam-macam apapun yang ada di sana. Itu naim, macam-macam bentuknya. Nanti akan kita kembalikan ke dunia. Itu untuk gambaran yang mudah saja, kita menuju akhirat saja. Innama huwa, ketahuilah semuanya itu sesungguhnya baru akan menjadi nikmat, punya nilai kenikmatan. Bisyuhudihi, karena dia bisa kenal Allah. Wa iqtirabihi, merasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adabu, dan hukuman atau seksa yang sesungguhnya. Wa in tanawwa'at madhahiruhu, dia pun tampak berbeda-beda. Di neraka ada seksa orang makan sajaratuz zaqqum, buah yang panas, kemudian berduri, kemudian makan air yang ini, makan minum nanah dan sebagainya. Hukuman di dalam neraka. Ini kita lihat di neraka. Nanti kita kembalikan ke dunia. Innama huwa biwujudi hijabihi, itu semua karena adanya hijab. Jadi karena dihalangi dari Allah, maka orang itu mendapatkan siksa. Di saat dibuka hijab dengan Allah, maka orang itu tidak disiksa. Maka di surga dibuka hijab kita dengan Allah. Kalau di neraka ada hijab, nggak bisa sampai kepada Allah. Sehingga dalam bahasa dunia tasawuf itu kita menuju kepada Allah agar tidak ada hijab, maka kita akan berada di surga Allah. Dan surga adalah madhar ridho Allah. Sehingga dalam bahasa tasawuf sendiri, lihat, dan akan dirasakan ahli dzauq, orang yang memang merasakan kerinduan yang sesungguhnya. Sehingga sampai muncul ucapan, aku tidak peduli apakah di dalam neraka atau di dalam surga. Yang penting aku ingin cari ridho Allah. Hakikat, bukan kalimat yang terucap sebagai bualan tasawuf palsu, bukan. Para ahli usul, orang yang sudah sampai kepada Allah, kadang berucap semacam itu. Abu Yazid Al-Bustami, Rabi'ah Adawiyah, berucap, aku sudah tidak peduli lagi Rabi'ah. Apakah aku di surga atau di neraka, yang penting Allah ridho kepadaku. Jadi keridhaan itu. Cuma bahasa lidah itu. Tidak mungkin kalau Allah ridho kepada hambanya dimasukkan ke neraka, nggak mungkin. Dan orang yang sudah sampai kepada Allah, memang yang namanya neraka dan surga itu sudah tidak terlihat lagi. Dalam amalnya pun yang dilihat adalah Allah. Aku berbuat karena Allah, 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 Allah. Bukan karena aku rindu kepada surga Allah, bukan. Cuman martabat kita dari bawah, ini surga. Karena surga tempatnya ridha Allah. Kalau tidak kelihatan surga dulu, kurang rindu kepada Allah. Ini kan kelas kita. Ingin ditingkatkan oleh Ibn Atha'illah Tsani. Hakikatnya bukan itu. Hakikatnya adalah itu bahwa ada nilai kenikmatan yang kau dapat. Itu semuanya kalau kau sambung kepada Allah. Kalau orang, ini walillahil mathalul a'la. Kita membuat contoh dengan manusia itu hanya untuk mendekatkan pemahaman. Di saat hati tidak nyambung dengan seseorang, muncul kebencian. Dikasih hadiah. Menarik tidak hadiahnya? Apaan tuh? Aku bisa beli sendiri. Itu. Karena padahal hadiahnya bagus. Cuman karena kita sudah ada hijab antara kita dengan orang yang memberi, maka pemberian tidak ada nilainya. Siapa anak aku bisa beli? Tapi di saat antara kita kebuka, diberi hadiah, dia pun sangat sederhana. Baik buruk, ya kan gitu kisah.
Ada orang gandrung sama orang yang joget konser itu, lihat. Ada mohon maaf bagian dalamnya dibuang tuh direbut, dipinjam. Apa ini kan bodoh. Ini sih lihat di berita-berita tadi. Wah disimpan itu. Ini ada sebutkan contoh saja. Jadi sebetulnya bukan dengan barangnya itu beli di pasar juga pemberian dari seorang guru mulia Allah. Atau orang yang sangat kita cintai, lihat. Masih ingat seorang ibu gara-gara cincinnya hilang, kecil, menangis. Diganti oleh anaknya, diganti yang lebih gede lagi. Bukan masalah cincin anak, itu pemberian dari abahmu waktu nikah dulu gitu. Ada yang lebih gede lagi, bukan barangnya, tapi ada sambungnya dengan pemberinya itu loh. Jadi kalau kita sambung dengan pemberi, itulah hakikat kenikmatan. Kita kembali ke dunia. Nah makanya para salafun saleh, para orang-orang ahlillah, ahli wusul, ahli haq, para kekasih Allah itu membawa kita untuk kenal Allah. Untuk kita sampai kepada syuhudullah waqtirab. Bagaimana kita kenal Allah? Dekat kepada Allah. Ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga belajar syariat, halal haram, kenal Allah, berzikir dan seterusnya. Sampai kalau dia sudah kenal Allah, dekat kepada Allah, maka lihat, tersingkaplah hijab. Sehingga muncul apa namanya? Nikmat yang sesungguhnya. Sehingga lihat, melakukan sholat nikmat. Loh, sholat apaan sih? Nikmat. Bersedekah nikmat. Kadang ini pun menerjemahkan ini, kadang orang belum bisa paham. Sudahlah, nggak usah susah-susah. Semuanya yang ada di sini. Kerja itu capek enggak sih? Kena panas matahari, keringat. Kenapa dikerjain setiap hari? Mestinya nggak tahu. Cuman karena di balik ini ada. Karena aku cari duit untuk istriku tercinta. Untuk anakku tercinta. Sehingga apa? Kenikmatan itu adalah urusan hati. Bukan urusan lahirnya itu. Ya. Nah kerja kok seneng kamu ini. Akan tapi di balik pekerjaan yang aku kerjakan ini ada uang. Aku bisa menyenangkan orang yang aku cintai. Lu capek tapi enak. Jadi ketahuilah. Lah itu udah nyambung. Coba ada seorang ibu yang ribut sama suaminya, sudah pegel, benci sama suaminya, nggak bisa dinirit. Masak nanak nasi nggak bakal enak tuh. Nyambelnya pun hanya nyambung. Maka perlu kita tanamkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin orang kenal Allah, nikmat an-naim, makakan kenikmatan, dia bersedekah nikmat Allah. Orang sedekah, habis duit kok seneng. Karena tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Sudah kelihatan Allah. Sedekah karena Allah. Berbuat baik karena Allah. Sehingga pada kekasih Allah itu kalau tengah malam sholat, di saat terbit matahari menangis. Karena apa? Aduh. Nikmatku dalam beribadah akan berakhir dengan terbitnya matahari. Karena aku harus urusan dengan manusia. Ibadah seneng, nikmat. Nggak bangun malam nangis di pagi hari ngapain sih? Cuman nggak bangun malam saja kok. Lihat, ada orang sampai derajat semacam ini. Nggak bisa bangun malam. Bingung ya Allah, kenapa semalam nggak bangun malam ini? Aduh, ketinggalan nggak bisa puasa ini ya Allah, astagfirullah. Oh nggak puasa kok susah itu. Ini itu. Makanya kalau sudah kenal Allah, ini yang perlu ditanamkan. Wal adabu juga begitu di dunia ini. Kita tidak ngomong surga neraka. Wal adabu juga begitu. Namanya sholat itu biarpun cuma 2 menit itu kayak disiksa. Padahal dia itu kalau jadi kuli misalnya atau ngangkat barang 1 jam 2 jam di pundaknya menenteng hanya untuk 25.000 misalnya. Tapi ternyata untuk sholat 2 menit saja beratnya setengah mati. Itulah ada hijab. Dan mari kita tengok diri kita. Kita punya hijab atau tidak? Kenapa sholat fardu susah, sholat sunnah susah, pakai kerudung saja susah. Ada hijab. Ini. Jadi tersiksa, dia beribadah tersiksa. Ih, panas. Jadi kalau sudah masuk, alhamdulillah, buka kerudung. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang gitu? Angkat tangannya. Innalillahi.
Tidak dinikmati kalau ini syariat. Subhanallah. Nah ini. Jadi Ibn Athaillah membawa kita ke situ. Jadi tersiksa itu dengan itu karena kita tidak sambung dengan Allah di saat menjalankan perintah Allah. Subhanallah, berat. Buru-buru sedekah sunnah yang wajib saja enggak puas. Kadang-kadang sudah cukup pun enggak puas, ngerambil milik saudaranya sudah. Betul-betul buta jadinya. Sudah ada hijab menjadi buta. Sehingga hartanya sudah tidak diinfakkan untuk kebaikan, zakat tidak, nggak bisa berbuat baik, malah dia menjadi berbuat jahat. Ngambil milik saudaranya, rebutan waris. Padahal dia sudah punya rumah 2. Adanya hijab. Ini adalah antara kita dengan Allah. Hakikat kebahagiaan dengan Allah. Bisa dikiaskan urusan dengan manusia. Kalau kita antara hijab dengan saudara, dengan suami ada hijab pembatas. Tidak enak. Pengabdian tidak maksimal. Tapi kalau terbangun cinta, kalau singkap itu hijab, lihat. Pengorbanan akan dirasakan nikmat. Yang ada dalam hidup adalah saling berkorban dan saling berjuang. Tidak ingin menyakiti. Bisa tabah, saling sabar. Hijab. Hijabnya tersingkap. Karena sudah kenal hatinya. Saling mencintai. Dengan sesama manusia. Akan tapi kita urusan dengan Allah. Kemudian di dunia kita dengan ibadah bisa berenak, senang, melakukan kebaikan, senang. Karena tidak ada hijab sudah. Dan terus penasaran ingin memperbaharui lagi. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu di dunia. Dan di akhirat nanti gimana? Di sana ada surga, ada neraka. Neraka ditutup. Tidak kenal Allah. Tidak dilihat oleh Allah bahkan. Bagaimana akan melihat Allah? Tidak. Akan tapi ahli surga semuanya ketahuilah merasakan kenikmatan surga itu semua. Semuanya sumbernya karena apa? Hatinya sambung dengan Allah. Keridhaan Allah. Jadi adanya hanya syukur saja. Allah, Allah, Allah. Dan puncak kenikmatan di surga nanti adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah. Dan melihat Allah adalah keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati. Subhanallah. Waktu kita membaca hikam ini baru faham bagaimana nikmatnya. Kita baru setengah ngeh. Selama ini kita membaca melihat Allah, dialog pakar akidah bahwasanya kalau melihat Allah itu adalah bisa, boleh menurut madhab ahli sunnati wal jamaati. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak bisa melihat Allah di akhirat nanti. Dan ahli sunnati wal jamaati mengatakan Allah bisa dilihat karena Allah ada, segala yang ada bisa dilihat. Adapun cara melihat tidak harus dengan mata, sebab mata itu hanya alat di dunia. Kalau Allah menghendaki kita bisa melihat Allah di akhirat nanti tanpa alat pun bisa. Ahli sunnah wal jamaah berhujjah. Ada orang bisa melihat warna-warni tanpa mata. Dikisahkan. Contoh ini dalam akidah. Sebelum kita masalah tasawuf. Ahli sunnah wal jamaah melihat Allah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Karena kalau Allah dilihat nanti berarti Allah berhadapan-hadapan. Karena kita fisik. Kita materi. Kita ada orang. Kita manusia. Kalau Allah dilihat, maka Allah ada pada depan. Berarti kalau Allah ada pada depan dengan kita, Allah mengambil tempat. Sementara Allah tidak punya tempat. Tidak butuh tempat. Sehingga Mu'tazilah waktu mengingkari melihat Allah justru untuk menjaga kesucian zat Allah. Maka tidak kita katakan syirik. Hanya sesat dalam pemahaman. Akan tapi melihat Allah menurut ahli sunnati wal jamaati adalah tidak harus dengan mata. Siapa yang mengatakan melihat dengan mata? Itu kan alat di dunia. Dan banyak masalah melihat tidak harus dengan mata. Perlu dicontohkan ahli sunnati wal jamaati. Suatu ketika ada orang datang, ini satu gambaran. Ada orang datang, lalu dia bercerita, tolong tafsiri saya punya mimpi. Mimpi apa? Semalam saya itu mimpi. Seolah-olah saya berada di sebuah kebun, sebuah taman. Ternyata di situ aku lihat di sebuah duduk di atas kursi. Kemudian ada bunga mekar warna-warni. Ada yang merah, putih, kuning, hijau. Ada orang mimpi. Pernah mimpi atau tidak? Ada orang tidak pernah kenal mimpi. Pernah mimpi. Akhirnya apa? Cerita kepada orang. Apakah kita langsung mengatakan, bohong kamu, orang tidur matanya terpejam kalau lihat warna merah, putih, kuning, hijau. Dan mimpi kan, lihat ya itu dok. Matamu terpejam. Lah, bisa ngelihat warna-warni ya.
Berarti kita bisa melihat sesuatu warna tanpa harus dengan mata. Benar-benar kuning, iya. Begitu juga nanti di akhirat kita bisa melihat Allah. Nih. Akan tapi lihat. Ternyata ya sedikitlah kita paham makna melihat Allah. Itu di saat ini loh. Kita bicarakan tadi. Karena orang melihat Allah itu dimulai dari makna yang kita sampaikan tadi bahwasanya. Kalau kita berbuat baik karena Allah menjadi senang. Jadi melihat maknawi dengan hati kita. Saya kenal Allah. Misalnya ada orang mengatakan, aku kenal Allah. Maka berbuat karena Allah. Kita contohkan dengan manusia. Yang hati aku kenal dengan seseorang. Biarpun tidak melihatnya. Di saat berbuat baik untuk orang tersebut. Nyaman, leganya. Menjadi nikmat itu adalah karena Allah. Karena kita punya keimanan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Nah kalau hati kita tidak cinta kepada Allah. Nggak akan kita menikmati itu semuanya. Nah bagaimana kita dengan sesuatunya saja kita sudah merasa nikmat, bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Dengan nikmatnya pun kita sudah merasa senang, bagaimana dengan zat Allah? Maka yang bisa melihat Allah adalah kenikmatan yang sesungguhnya, karena sesungguhnya surga semua tidak ada apa-apanya dibanding Allah, karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo kita tingkatkan sekarang. Kita terjemahkan dalam bahasa sederhana. Jadikanlah ayo kita singkap tabir itu. Mendekatlah kepada Allah dengan kenal Allah. Naim di dunia. Ibadah senang. Melakukan kebaikan senang. Maka itu artinya telah tersingkap tabir tersebut. Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mustahil jika ada orang kerjaannya sedekah, solat, puasa, berbuat baik. Karena dia kenal Allah. Telah tersingkap hijab tersebut. Sehingga ia bisa merasakan dan menemukan nikmat yang hakiki. Wallahu a'lam bissawab.